Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang, kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Saat ini saya berada di FX Gold Coffee Shop, di mana ini adalah coffee shop yang punya konsep spesial drink coffee make money. Sambil minum kopi, edukasi, dan dapat dolar lagi. Ini tempat kumpul para trader baik untuk forex, gold, cryptocurrency, saham, dan juga indeks. Kita bisa live trading bareng, kita bisa diskusi, dan kita juga bisa saling sharing. Tapi coffee shop ini juga terbuka untuk umum, bukan hanya kopi saja, tetapi ada minuman dan makanan lain. Silahkan jika Anda ingin berkunjung, buka setiap hari kecuali Rabu, dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Oke. Kali ini saya akan membahas mengenai pair GBP USD untuk 1 minggu ke depan, di mana di 2 video sebelumnya saya sudah memberikan forecast dan juga lengkap dengan signal untuk pair Euro USD dan juga Gold. Anda bisa klik di pojok kanan monitor Anda, ada tulisan I kecil dengan bulatan, dan Anda bisa menontonnya. Di sebelumnya saya sudah menguraikan mengenai fundamental berikut data-data ekonomi di minggu lalu serta minggu ini untuk Amerika, dan tentunya dalam kaitan dengan pair GBP USD kita juga akan membahas sedikit mengenai fundamental negara Inggris. Sejauh ini negara Inggris seperti kita ketahui inflasinya cukup tinggi sehingga Bank Sentral, dalam hal ini Bank of England, beberapa kali menaikkan suku bunga. Dan isunya untuk minggu ini masih tetap berfokus kepada pengumuman mengenai 3 data ketenaga kerjaan, dan secara khusus tidak ada yang berhubungan dengan pound sterling yang bisa menggerakkan market. Perlu juga saya informasikan sejauh ini suku bunga pound sterling atau Inggris sudah 0,5% ini. Dan kemungkinan di tanggal 17 Maret itu akan dinaikkan kembali menjadi 0,75. Dan inflasi negara Inggris sendiri sudah 5,5. Kalau kita perhatikan ini berarti cukup tinggi ya inflasinya, walaupun tetap masih lebih tinggi negara Amerika. Kita bandingkan langsung fundamental antara Amerika dan Inggris, sejauh ini tetap masih lebih kuat data ekonomi khususnya negara Amerika dibandingkan dengan Inggris. Problem-problem yang lain saya rasa itu situasi geopolitik berkaitan dengan Ukraina yang tentunya mempengaruhi gerakan mata uang euro dan juga pound sterling. Kesimpulannya fundamental sejauh ini Amerika masih lebih unggul daripada Inggris. Sekarang kita masuk ke analisa sentimental dengan melihat kepemilikan posisi long dan short dari institusi besar terhadap mata uang, bukan pair ya, pound sterling. Data 22 Februari itu kita lihat kepemilikan longnya turun cukup banyak juga dari 51 ke 47%. Hal ini menurut saya kemungkinan besar karena tingginya inflasi negara Inggris seperti yang tadi sudah saya berikan ini, 5,5%, sehingga biasanya kalau inflasi negara-negara akan menaikkan suku bunga. Dan jika kenaikan suku bunga itu tidak ditopang dengan ekonomi yang membaik, biasanya malah mata uangnya bukannya menguat, tapi melemah. Dengan demikian, dalam teori supply and demand, kepemilikan long ini semakin berkurang 4%, sehingga shortnya lebih tinggi 53%, sehingga analisa sentimental antara USD dan pound sterling itu dimenangkan oleh USD, skor 2-0. Sekarang kita pertajam langsung masuk ke analisa teknikal tentunya.
Sebelumnya saya ingin menginformasikan dulu jika Anda ingin mengikuti signal gratis premium dari saya, Anda bisa WA 0811992989. Signal ini memang murni gratis, artinya tidak ada pembayaran apapun, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Signal ini diperuntukkan bukan hanya untuk Anda yang belum bisa trading, tapi juga yang sudah bisa trading dan punya waktu untuk trading, paling tidak sebagai bahan perbandingan atau komparasi serta referensi untuk proses entry Anda dalam aktivitas trading. Kemudian signal ini juga bisa diikuti oleh Anda yang sudah cukup paham, tetapi karena kesibukan di sektor real, baik itu sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, Anda tidak punya waktu untuk membuat trading plan yang memang seharusnya disiapkan oleh seorang trader jika ingin eksis di dalam dunia trading. Makanya ada ungkapan plan your trade and trade your plan. Dan yang ketiga, tentunya untuk yang benar-benar tidak bisa trading, tetapi belum mau mengikuti coaching, di mana tentunya biasanya coaching ini bisa berbayar atau gratis. Dengan demikian, daripada Anda asal saja entry, Anda bisa mengikuti signal ini, dan signal ini bukan sekedar banyak-banyakan entry, bukan sekedar hajar-hajaran lot, karena Anda juga diminta mengikuti aturan money management yang ketat. Sekali lagi, untuk benefitnya bisa menerapkan konsep trading tenang-senang, melatih member untuk terstruktur, fokus, sabar, disiplin, karena biasanya 90% ada trading plan, dan kita juga entry-nya di waktu yang jelas, tidak acak, SL-nya selalu di-input, sehingga risk-nya selalu terjaga, serta RR-nya minimal 1:1. Kemudian 80% signal disertai trading plan lengkap, dan terakhir, seperti tadi juga sudah saya sampaikan, 90% waktu pembelian signal itu di closing H4, biasanya di jam 9-an, 1-an, 5-an, dan antara jam 8 sampai 11 malam. Sekali lagi, jika Anda berminat, silakan WA 0811992989. Jika Anda tidak berminat, skip saja. Oke, kita masuk dari time frame weekly. Kalau kita perhatikan, GBP USD ini candle-nya cukup merah, tetapi penurunannya tertahan di 3 area support weekly yang cukup kuat, yaitu pertama, trendline ini, di mana sebetulnya ini merupakan trendline dalam bentuk bullish flag, sekali lagi di weekly. Kemudian di sini ada EMA 200, dan saya menganggap ini juga sebagai area support karena ada history high sebelumnya. Demikian juga di sini ada low sebelumnya, sehingga berpotensi double bottom. Oh ya, tambahan informasi bahwa support and resistance yang saya buat ini bukan baru. Kalau Anda benar-benar mengikuti forecast mingguan saya, Anda biasanya tahu bahwa dari sebelum-sebelumnya ini juga sudah dibuat, dan support and resistance saya tidak terlalu cepat berubah. Oke, kita sekarang langsung tajam masuk ke H4. Minggu lalu, saya merencanakan melakukan aksi sell di sini, karena ini ada area sell, dan aksi buy di sini. Kemudian ternyata market turun ke sini. Ya, ini minggu lalu ya, sorry. Ya, betul. Ini minggu lalu yang ini. Ternyata market turun, market naik, tidak sampai ke sini, tetapi hanya di sini saja dan turun. Sehingga kalau misalkan Anda agresif dan memperhatikan bahwa yang di atas ini sebagai sebuah area resisten, Anda bisa entry sell. Saya sendiri tidak ada entry di GBP USD. Kemudian dia turun, dan akhirnya ini di breakout, sehingga kita tidak mungkin entry sell di sini, karena terjadi penembusan sempurna di closing candle-nya. Kemudian, ini yang tadinya support di breakout, simpelnya menjadi area resisten yang baru, sehingga dengan demikian ini juga bisa kita jadikan sebagai sebuah area sell. Tambahan informasi, minggu lalu GBP USD bergerak cukup kencang, 2 kali lipat dari range biasanya yang 180 pip per minggu, ini mencapai 360 pip alias 200%-nya. Dan kalau seperti biasa, saya mengacu range pergerakan harian 180 pip, ini saya buat sebagai petunjuk range mingguan, di mana tidak pasti bergerak sejumlah ini, tetapi namanya nilai rata-rata mestinya Anda
sudah paham. Kemudian plan kita akan melakukan aksi sell jika dia naik kembali ke sini, baru kita sell dengan asumsi tunggu terjadi reaksi bounce di sini. Baru kita melakukan aksi sell. SL-nya sekitar 50 pip di atas ini. Untuk GBP USD, saya tidak memberikan signal yang lengkap atau final seperti di Euro USD Gold video sebelumnya. Kalau Anda ingin dapat signal lengkapnya, silahkan join gratis. Dan TP-nya ini bisa di sini. Jadi kalau kita misalkan mengikuti range hariannya, di mana sebetulnya karena ini minggu NFP bisa saja lebih besar, jika dia naik dan menjemput sell di sini, maka potensi penurunannya bisa sampai sini, dan RR-nya ini bisa 1:3, bahkan 1:4. Kita bisa menggunakan fungsi yang ini, sell di sini. Kemudian di sini Anda buat 50 pip saja. Nah, sekitar segini. Nah, TP-nya ini bisa sampai ke sini. Karena di sini ada juga sebuah area support, di mana jika Anda mengikuti video-video sebelumnya, area support ini bukan sebuah area support yang baru, dan kalau Anda perhatikan memang dia sempat bounce di sini. Sehingga sekali lagi kita bisa perkirakan TP-nya sekitar di sini, sehingga kita mendapatkan target profit 150 pip dan RR-nya akhirnya 1:3. Sekali lagi, tunggu jika dia naik ke sini dan terjadi reaksi bounce dalam bentuk misalkan di H1 H4 ada pola candlestick bearish engulfing atau juga bearish pin bar, atau juga bisa dikombin dengan strategi hidden bearish divergent. Jangan lupa juga apa yang saya informasikan ini berlaku sampai dengan Jumat pagi atau sore sebelum NFP, karena biasanya kalau NFP itu gerakan market benar-benar tergantung dari NFP-nya itu sendiri, dan semua support and resistance kemungkinan besar bisa di breakout atau bisa dijebol. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sekali lagi, bijaklah di dalam mengikuti signal atau forecast Dior, di mana Anda tetap memiliki analisa pribadi, di mana Anda juga secara tidak langsung belajar dan berlatih trading. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak, terima kasih, selamat malam.